Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana nahtadiya bi hidayatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di malam ini Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana termasuk dari ibadah yang agung atau lebih agung dibandingkan ibadah yang lainnya. Salah satunya adalah menuntut ilmu agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih ketika yang tasir al-jahlu, ketika kebodohan itu dia menyebar kemana-mana, sehingga dengan duduk di majelis ilmu kita menuntut ilmu agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap mendapatkan hidayah, irsyad, bimbingan dari Allah Ta'ala, tapi juga kita memohon agar Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah taufik, ya. Karena manakala kita tidak tahu tentang hidayah irsyad, itu adalah kegelapan. Manakala kemudian kita punya hidayah irsyad, tapi tanpa kemudian kita mendapatkan taufik, yang ada hanyalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mencapai hidayah taufik, sebab terbesarnya adalah al-julus ataupun tolabul ilm, duduk di majelis ilmu ataupun menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di malam ini kita masih berada di bab yang ke-6 dan bab sadis dari kitab Tauhid. Setelah selesai kita membahas penafsiran tauhid, di mana di antara penafsiran tauhid tidak diperbolehkan seorang dia melakukan sirku ta'ah atau sirku ta'ah, sirik ketaatan, itu akan meruntuhkan tauhid seseorang, sebagaimana beliau telah mensitir ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Selesai pembahasan tersebut, kita akan menjawab qauluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Beliau kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada sebagian dari manusia, orang-orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai tandingan-tandingan, yang mana mereka itu mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu penafsiran. Tapi penafsiran yang lain menyebutkan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau atas dasar penafsiran yang pertama, mereka ini di satu sisi mencintai Allah dengan cinta ibadah, tapi di satu sisi mereka juga mencintai tandingan-tandingan tersebut di dalam kecintaan ibadah. Artinya di satu sisi mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut penafsiran yang pertama. Tapi menurut penafsiran yang kedua, mereka memang tidak mencintai Allah, ya, tapi kecintaan mereka kepada selain Allah layaknya
orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan kecintaan ibadah. Karena kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama kita membagi macam-macam cinta itu ada beberapa. Ya, ada yang menyebutkan bahwa macam-macam cinta itu ada 5. Ya, yang pertama dikatakan atau anwa'ul mahabbah itu ada situ, ya, ada yang pertama mahabbatullah ta'ala, itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah aslul iman, ini adalah pokok dari keimanan. Demikian pula tauhid, ya. Sehingga dalam perkara ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibahas di dalam kitab ini adalah berkaitan tentang mahabbatullah ta'ala fi hadil asya, dalam perkara ini, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya di dalam seorang dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan dia aslul iman, perkara pokok ataupun dasar di dalam keimanan. Maka kalau kemudian seorang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pokok seperti ini, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi syirkil ibadah, syirkul mahabbah, syirik mahabbah, yang mana syirik mahabbah tersebut karena mahabbah yang sifatnya ta'abudiyah, peribadatan, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menafikan asal daripada keimanan. Pelakunya dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di antara kecintaan yang lainnya dikatakan mahabbatu ma yuhibbullah, yaitu mencintai sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Ini adalah mahabbahnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, di mana karena dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tundukkan kecintaan dirinya kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkara seperti ini nanti ada pembahasan kaitannya dengan pembagian yang ketiga, itu ada kemiripan. Namun pada kaitannya mencintai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, itu dari sisi apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala syar'i. Allah menghendaki hambanya untuk dia sholat, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mencintainya, menyamakan apa yang menjadi keinginan dirinya dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal syariat. Otomatis seperti itu, apa yang menjadi lawannya dia pun benci dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya. Maka manakala kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perbuatan seperti sholat, perbuatan membayar zakat, dari bentuk kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan berbagai macam balasan, baik pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula surganya, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan yang dicintainya itu dengan dibalas di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelaziman perkara ini adalah cinta pula kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam seorang dia melakukan aktivitas amal soleh, itu mesti ada 3 prinsip dasar yang dia harus pegang. Ya. Yang pertama, prinsip yang pertama, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada saat seorang dia sholat, seorang dia berpuasa, mesti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa pada saat kita beramal, pada saat kita kemudian melaksanakan aktivitas ketaatan, itu mesti harus ada sikap roja, berharap kepada Allah Ta'ala, berharap pada apa yang ada di sisi Allah minas thawab wal jaza wal jannah, ya, berharap kepada Allah Ta'ala kaitannya dengan pahala, balasan, demikianlah surga. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan untuk kita meminta surga. Ya, minta surga. Mengatakan bahwa dia rela ataupun dia ridho pada perkara yang Allah ridho. Kemudian dimaknakan kepada makna saya ridho, saya menerima. Ya, andai kan kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan diri saya ke neraka karena itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, itu merupakan bentuk sangka buruk kepada Allah, karena Allah tidak pernah meletakkan keridhoannya di neraka. Orang-orang yang diridhoinya di neraka itu tidak akan pernah. Itu merupakan bentuk tanakus, ya, pelecehan, juga bentuk sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemurkaannya itu dengan hambanya ataupun orang-orang yang kemudian menentangnya akan ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala dan bukan di dalam surga Allah Taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang ketiga di dalam seorang beramal soleh, melakukan ibadah dalam arti makna konsekuensi tauhid. Ya, karena ibadah itu maknanya tauhid. Ibadah itu kan maknanya ada 2, pertama tauhid, yang kedua konsekuensi dari tauhid. Kalau kita katakan ibadah itu seperti sholat, bayar zakat, itu makna konsekuensi tauhid. Ya, mana konsekuensi dari tauhid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga mesti ada prinsip dia al-khauf. Dan seorang manakala dia beribadah lepas salah satu dari 3 prinsip ini, mesti akan terjatuh pada pemahaman yang menyimpang. Atau seorang dia berlebih-lebihan di dalam ibadah kepada Allah di 3 prinsip ini, dia melebih-lebihkan. Ya, sampai menafikan yang lainnya, menafikan harapan, menafikan takut, sehingga mengatakan ibadah dan mengharap surga, ibadah dan takut neraka. Ini akan terjatuh pada pemahaman sufi. Jatuhnya pada pemahaman sufi. Makanya orang sufi sampai sering mengatakan kita ibadah bukan karena takut dengan neraka, kita ibadah bukan karena mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal diri kita itu yang selagi namanya manusia terkait dengan dunia, ya, ditabiatkan kita ini, syahwat kita itu kalau suruh milih antara kerupuk dengan sate, mesti milih sate, kecuali dia punya darah tinggi. Seperti itu normal, normal, ya, karena seperti itu tabiat gitu, tabiat. Lalu kemudian surga tidak tertarik, nah itu dia menipu dirinya sendiri, pasti yakin, ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ungkapan-ungkapan bombastis yang muncul dari mereka itu tidak perlu dipercaya. Makanya para ulama sering mengatakan mereka itu tasawuf, pura-pura. Kenapa dikatakan pura-pura? Benar kan enggak? Ini itu. Tapi kalau urusan dunia kok senang? Apakah enggak pura-pura seperti itu? Cari istri, milih yang cantik, tapi giliran surga enggak pengen. Ini enggak nalar ini, enggak sesuai dengan nalar. Rasulullah SAW itu saja berharap surganya Allah Ta'ala. Satu surga itu adalah tempat yang sangat tinggi.
dan beliau berharap tempat tersebut ya itu adalah beliau berharap orang tersebut adalah beliau itu dia akan tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam harap bahwa hamba tersebut adalah saya. Artinya beliau punya harapan, ya, berharap tidak kemudian beliau kemudian menafikan dalam hal-hal seperti ini. Demikian pula takutnya dengan neraka. Dan kita tahu banyak sekali kisah-kisah para sahabat tentang begitu berharapnya mereka dengan surga, begitu takutnya mereka dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini macam yang keberapa? Ya, macam yang kedua. Kemudian macam yang ketiga, al-mahabbatu fillahi walillah, yaitu mencintai fillahi, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala walillahi, ya, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kecintaan seorang yang beriman sebagian yang lain dengan sebagian yang lain. Demikian pula adanya sikap muwalah, yaitu sikap berloyalitas terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah cinta kepada orang-orang yang beriman itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan benci kepada orang-orang saudara-saudaranya perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Sehingga dari prinsip ataupun dalam perkara ini kemudian di dalam bersaudara mesti harus di atas prinsip ini, ya, sehingga manakala ada saudaranya yang salah, ya, dia nggak suka saudaranya terjatuh pada kesalahan, yang dia cintai karena Allah supaya saudaranya kembali dari kesalahan. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu bukan karena kebencian, ya, bukan karena kebencian, tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu karena kecintaan kepada saudaranya agar supaya saudaranya dia kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang dia melakukan kesalahan kemudian diikuti orang banyak sebagai wujud kecintaan, maka jangan sampai saudaranya itu diikuti oleh orang banyak karena sebuah kesalahan. Ya, karena manakala ada saudaranya yang terjatuh pada kesalahan diikuti orang banyak, kira-kira dia akan tanggung dosa di dunia saja atau di akhirat? Di akhirat. Semakin banyak pengikutnya, maka ancamannya di akhirat itu semakin dahsyat. Maka kemudian mereka di manusia yang mengikutinya diperingatkan agar supaya tidak mengikuti. Itu secara hakikat adalah dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci apa yang dia lakukan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu manakala mereka diingatkan atau para sahabat dahulu mereka salah untuk diingatkan, mereka tidak baperan karena mereka tahu prinsip ini, ya. Dan terkadang jamaah yang dirahmati Allah taala, kadang di antara diri kita itu manakala ada saudara kita yang mengingatkan, itu kadang ada unsur ego dari diri kita. Kadang egonya mengatakan ngajimu kurang atuh, itu enggak ilmiah. Kan enggak seperti ngajimu kurang atuh, uyuhmu kurang oke, mergane luwih oke nguyuh sing umure luwih tuwa. Kan gitu. Apalagi kalau kena diabetes sing uyuh tambah akeh. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala seperti itu enggak ilmiah. Enggak ilmiah. Kenapa? Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada saat kemudian seorang itu diingatkan, yang paling penting itu memang dia salah atau enggak. Ya, dia salah atau enggak. Ya, dan tentu pada saat kemudian diingatkan, apalagi kalau itu kaitannya dengan tanggung jawab yang terjadi di tengah yang menyangkut orang banyak, tentu efek yang ditimbulkan
nggak pernah peduli. Kebenaran datang dari yang mengkritik, dari yang beliau berdialog dengannya, atau datang dari dirinya. Kapan datang dari lawannya, itu keberkahan. Datang dari diri beliau pun keberkahan. Itulah orang yang mutawaddi. Tapi kalau tidak punya tawadhu, maka keakuannya, dalam bahasa Arab ananiyah, itu yang lebih akan dikedepankan. Tatkala ananiyah itu sudah dikedepankan, itu salah satu ciri-ciri tanda-tanda takabur, tanda-tanda pada dirinya ada syirik, mensyirik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang tanpa disadari. Ya, apalagi setelah diingatkan, dikampleng, ya, itu sudah orang mukul kepala, nampal, itu kafarahnya bebaskan budak, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari riwayat Imam Muslim pada hadis Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami, tatkala beliau menampar budaknya, seorang budak perempuan, padahal budaknya dipukul karena salah atau karena benar? Karena salah. Karena budaknya itu gembala kambing, kemudian ada seekor serigala merekam, maka beliau marah, ya, summa sokak tuha sokat, kemudian aku benar-benar menampar dia dengan tamparan. Kemudian setelah menampar, hatinya itu gundah-gundah, kayaknya ini salah. Akhirnya tanya kepada Nabi, fa'adoma alayya Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi menganggap aku melakukan dosa besar. Ya, kemudian dia menawarkan diri, apakah perlu budak perempuan itu aku bebaskan. Ya, ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa ini masuk dosa besar. Ya, masuk dosa besar. Artinya kalau misalnya ditanya, ya ada demikian, lebih baik ditanya dulu, gimana tuh? Ya, apalagi yang berada itu kalau ditegur muridnya, guru ditegur muridnya itu lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Makanya pada saat memasuki wilayah seperti itu, hendaknya seorang dia mesti menyadari ilmu tersebut, ya, itu adalah amanah, dan seorang pada saat dia mendapatkan ilmu mesti dirangkaikan atau menjadikan dia itu sebagai seorang yang mutawaddi. Makanya ada istilah tawadhu al-ilmiyyu, tawadhu yang disertai dengan ilmu. Artinya ilmu berkonsekuensi, mutawaddi. Ya, kalau bahasa Indonesia mutawaddi itu cocoknya rendah hati, okay? Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Ya, dia punya izah, di dalam hatinya punya izah, kemuliaan. Tapi kemuliaan yang ada dalam hatinya tidak kemudian menjadikan dia menolak al-haq, menolak kebenaran. Ya, di antara praktek para ulama itu sering ada murid-muridnya itu yang ngajak dialog. Ulama tadi berfatwa, hada haram, diajak diskusi sama muridnya. Ternyata muridnya yang benar, setelah menyampaikan beberapa sisi-sisi pendalilan dengan cara yang baik, kemudian dia mencabut fatwanya. Ya, mencabut fatwanya. Dan biasanya kalau seorang guru punya murid seperti itu kekayaan yang sesungguhnya, bukan saingan, tapi kekayaan. Kenapa? Karena memang terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ingin memunculkan kemampuan dari seseorang, ya, itu paling bagusnya tatkala disaksikan oleh seorang guru. Makanya tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia suatu saat memerintahkan salah satu muridnya mengajar, maka kemudian muridnya mengatakan, bagaimana aku mengajar sementara Anda ada di hadapan saya? Maka Ibnu Abbas kemudian menjelaskan, bukankah ini sebuah keberuntungan, di mana andai kan kemudian kamu salah mengajar, saya bisa untuk membenarkannya, mengkoreksi. Ya,
Dan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya seorang yang seperti itu, orang alim, dia kan punya pandangan. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala itu adalah kebaikan yang harusnya disyukuri, karena kebenaran itu tidak mesti munculnya dari kita, dari orang lain pun kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, ini faedah daripada mentawadhukan diri. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mahabbatu fillahi walillahi, ini penting. Ya, ini adalah perkara yang sangat penting. Dan kita tahu ketulusan kecintaan yang seperti ini tidak akan menjadikan seorang terhina. Tidak akan menjadikan seorang dia terhina, justru menjadikan seorang itu mendapatkan kemuliaan. Karena ini ciri-ciri orang yang mukhlasin, ya, bukan mukhlisin. Saya lebih menyukai mengatakan orang-orang mukhlasin, karena kalau orang mukhlasin itu orang yang dikaruniai keikhlasan. Tapi kalau mukhlisin itu orang yang memang ikhlas, tapi tidak mungkin seorang ikhlas kecuali diberi petunjuk, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mahabbah yang lain diterangkan yang keempat, al-mahabbatu ma'allahi ta'ala, yaitu kecintaan, ya, mencintai di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan yang kaitannya dengan ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ini mahabbah as-sirkiyah, mencintai tandingan-tandingan selayaknya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ataupun mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana orang-orang yang beriman dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-mahabbah at-tabi'iyah, yaitu kecintaan yang sifatnya tabiat. Kecintaan yang sifatnya tabiat ini hukum asalnya mubah, ya, hukumnya asalnya mubah. Namun kecintaan tabiat ini manakala kemudian menjadi penghalang untuk ya, melaksanakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian menjadikan dia melanggar yang dibenci oleh Allah, melakukan yang dibenci oleh Allah, hukumnya haram. Seperti ini haram, ya, seperti contohnya cinta makan, cinta minum. Siapa di antara kita? Kita semua cinta makan minum, ya, apalagi orang Jawa bakmi godhong, apalagi tiang-tiang sepuh itu senang sekali. Makanya di malam hari itu jualan bakmi godhong, bakmi goreng laris. Coba di siang hari mie ayam yang laku. Karena memang ada kecintaan tabiat kita padanya, ada kecintaan tabiat kita padanya. Maka manakala kecintaannya itu kaitannya dengan makan minum sampai kemudian dia nggak mau puasa, hal, ya. Demikian pula seorang dia cinta, ya, kita biarkan kita cinta dengan wanita, wanita cinta dengan laki-laki, laki-laki cinta dengan wanita, atau cinta syahwatiyah, mahabbah syahwatiyah, ya. Namun kemudian dikarenakan cintanya kepada seorang wanita, sampai kemudian wanita itu mengatakan, boleh kamu nikahi saya, tapi kamu tidak boleh sholat, tapi kamu mesti masuk agama saya. Sama seperti jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, asalnya dari tabiat. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala pada konteks seperti ini, manakala sudah sampai pada permasalahan ibadah yang tadi, dia bisa naik pada mahabbah ma'allahi subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu banyak sekali, ya. Cinta jabatan sampai nabrak syariat, cinta ini sampai nabrak syariat, itu masuk di pembahasan ini. Asalnya adalah boleh-boleh saja, ya, senasib boleh, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, ada pertanyaan bukan? Ya, ada pertanyaan? Ya.
kecintaan. Oke. Sekarang namanya ada sesuatu atau sekarang lagi mungkin malah dengan istilahnya itu terapi gitu ya, terapi dengan batu gitu ya. Mungkin nggak tahu apa itu batu gio atau batu kerata atau batu kuala gitu ya. Nah tapi akhirnya si pasien ini akhirnya mencintai batu itu, meyakini batu itu kalau batu itu menjadi penyembuh dari apa yang dia keluhkan. Nah, apakah ini juga termasuk pada sir malbet? Nah, sebenarnya kalau itu pembagiannya pembagian lain, ya. Ada pembagian di kalangan para ulama selain dari pembahasan yang 5 itu, ada mahabbatul manfaat. Kecintaan kaitannya dengan kemanfaatan. Kita suka air, cinta dengan air karena manfaatnya sangat besar, ya. Nah, kaitannya dengan batu tadi, apakah memang ada manfaatnya seperti itu, bisa menyembuhkan, atau ada sebab yang Allah jadikan padanya sebab untuk kesembuhan? Ini yang perlu, ada atau tidak? Kalau kemudian tidak ada bukti ilmiah dalam perkara tersebut, secara tajribah, pengalaman juga tidak ada. Tajribah itu pengalaman yang dilakukan sudah berulang-ulang, ya, dan itu sudah terbukti memang ada kandungan manfaat tersebut dari datnya batu, Contoh misalnya, saya kasih contoh misalnya jahe itu, ya, sama garam, ya, itu di dalam pengobatan itu bisa mengeluarkan, kalau ditempelkan di kaki itu kemudian nanti akan keluar kayak semacam keringat itu, ya, atau istilahnya detox gitu. Itu secara pengalaman dari mbah-mbah itu terbukti seperti itu. Nah, batu itu ada. Ya, menjadi masalah hari itu. Tapi kalau kemudian tidak ada, kok kemudian diyakini bisa menyembuhkan, bisa mendatangkan demikian dan demikian, yaitu dia dengan keyakinan tersebut berarti dia meyakini sebab yang Allah tidak jadikan padanya sebab. Nah, itu ada dua macam nanti. Kalau keyakinannya itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sebuah kemanfaatan, di sini masih ada tafsir, ada rincian. Tapi kalau keyakinannya itu sebaliknya, yang masuk membahayakan, itu nanti masuk bab piaro. Ya, masuk bab piaro. Kalau keyakinan kemanfaatan itu dia memang di situ tidak ada unsur ini, tapi terkadang batu itu dari warnanya indah sehingga orang dia yakin dia dengan seperti merubah keadaan hatinya untuk dia tafakul. Ini tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Misalnya kita melihat ada batu hijau, ya, kemudian dengan batu hijau itu sering batu itu matanya tercerahkan. Pak, insya Allah mata saya akan lebih cerah, akan tercerahkan. Tapi babnya bukan karena batu itu. Ini babnya tafakul namanya. Babnya tafakul seperti yang pernah kita bahas tatkala Nabi melihat Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu masih kafir. Melihat orang kafir sebab kebaikan atau bukan? Tidak, bukan sebab kebaikan. Tapi nama Suhail itu maknanya kemudahan yang kecil. Maka Nabi kemudian bertafakul, sahulalakum min amrikum, urusan kamu akan menjadi mudah. Dan akhirnya urusan benar-benar menjadi mudah. Ya, tapi kalau contoh batu kayak angel gitu, lu enak kayak misalnya base tulisannya sederhana, pas ruwet, waktu ini sedang ruwet, nama dan mau bujuni, wah sederhana, rampung masalah, nggak apa-apa ya. Ini namanya tafakul, ya. Tapi itu mau agak jauh, kalau batu kayaknya agak jauh gitu. Nah, batu jadi jurusan ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sebuah kemanfaatan kemudian diyakini seperti itu biasanya nanti akan membuka pintu untuk mentakdim. Karena tidak ada sebab yang Allah
takdir inilah pintu kesyirikan. Karena biasanya kalau dalam takdir dia akan sikap-sikapnya nampak. Misalnya batu segini, karena kasihannya dia gini gede, mau beli sambilnya. Ciri-cirinya kayak gitu. Kalau ada kemudian dia ini itu sebagai sumber keberuntungan dan yang lain sebagainya. Dan biasanya nanti kalau sudah seperti itu akan diperlakukan lama-lama dari takdir itulah diperlakukan dengan berbagai macam bentuk yang sampai yartaqi ilal ibadah. Dia bisa naik sampai pada derajat ibadah. Itu biasanya yang terjadi. Dan tidak sekedar itu, biasanya akan diyakini pada tahap ruhaniyah bil adanya roh di dalam benda. Walaupun benda itu sudah mati, tapi diyakini benda ini punya kekuatan seperti ini, di dalamnya ada yang hidup seperti ini. Aku udah seperti ini, dan mensirikan Allah Ta'ala, bahkan siriknya sirik akbar. Awalnya tidak seperti itu, tapi kemudian naik sampai pada tahapan yang tertentu. Dan ini awalnya dari mahabbah al-manfa'ah, bukan mahabbah yang tadi ya mahabbah manfa'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ya. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Ini saya bertanya terkait dengan mahabbah Ustaz. Iya. Antara mereka ada mahabbah tabiat, cinta tabiat. Antaranya seorang itu mungkin cinta dengan persatuan. Kaitannya di dalam momen sekarang ini, akhir tahun, ada Natal dan tahun baru. Banyak kita dapati di antara misalkan kepala daerah atau yang semisal gitu, membuat ucapan-ucapan selamat demikian dan demikian gitu, baliho gitu. Itu mungkin tujuannya karena masyarakat itu bermacam-macam gitu. Nah, yang demikian ini dimaklumi atau ada konsekuensi juga seperti itu? Ini sudah dibahas pertemuan lalu. Pernah dibahas. Sebenarnya kalau itu masuknya di dalam pembahasan mahabbah ya ta'budiyah. Karena memang ini kaitannya dengan ibadah. Bahkan ini kaitannya dengan i'tiqad, asasul iman, pondasi dasar keimanan kita, ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan tahliyah, ucapan tahiyah, selamat dan semisalnya itu konsekuensinya sangat besar, sangat besar. Namun kita melihat apa-apa yang ada di tengah masyarakat saat ini, kita tentunya di satu sisi untuk menerangkan, menjelaskan tentang hakikat perkara tersebut. Namun tentunya bahwa keadaan mereka yang jauh daripada ilmu, kemudian ada beberapa perkara-perkara yang mereka tersamarkan dengannya. Tentu itu butuh untuk disampaikan kepada mereka ilmu. Kita memberikan udzur sampai kemudian nanti ilmu itu tersampaikan dengan mereka, ya. Dan manakala kemudian kita sampaikan bahwa perkara tersebut bagian dari kekufuran, itu tidak serta-merta bahwa yang seperti itu dia kafir, ya. Karena kafir itu ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Kita tidak boleh kemudian bermudah-mudahan di dalam perkara itu. Namun mengingkari kalau itu kekufuran, itu jelas tidak ada masalah. Kita ingkari, bahkan perlu untuk dijelaskan. Bahkan manakala kita diam, kita kemudian sepakat, kita khawatir dengan kekhawatiran yang sangat besar, ya. Khawatir Allah timpakan adab itu, bala itu mengenai siapapun, baik orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh. Tapi manakala sudah diingkari, maka itu mengangkat kifayah daripada umat ini, ya. Karena kita tahu bahwa hukum seperti itu masuk fardu kifayah, ya. Sehingga sarana-sarana khutbah Jumat, kan khutbah Jumat dengan budurnya manusia yang banyak, kemudian tahlil itu perlu untuk dibahas. Bahkan sebagian ulama kita
ada ditanya setiap tahun tentang hukum tadi. Sampai kemudian ulama tadi mengatakan hampir setiap tahun pertanyaan ini muncul. Tapi tetap beliau menjelaskan terus. Ya, tidak peduli orang mau menerima, orang tidak mau menerima, tidak peduli. Karena kaitannya dengan apa? Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala itu diingkari, kita kan sudah membahas kemarin ya. Ya, hampir-hampir langit-langit itu apa? Terbelah. Demikian hampir-hampir bumi terbelah. Bahkan juga hampir-hampir bumi gunung-gunung dia hancur lebur. Kenapa? Dikarenakan ada orang-orang yang mengatakan bahwa Ar-Rahman punya anak. Apakah kita akan ridho dengan perkataan seperti ini? Ya, lahirnya Nabi Isa dulu di kalangan orang-orang Nasrani dulu. Ya, itu tidak seperti sekarang. Waktu Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, ya, al-ayat, mudah-mudahan keselamatan untuk diriku di saat aku dilahirkan, di hari aku ini dilahirkan. Kita cukup mengatakan tatkala menyebut Nabi Isa alaihi salam. Dan hari keselamatan beliau itu tidak cuma pada hari dilahirkan, juga yauma amut, pada hari beliau ini kelak akan mati, juga pada saat hari beliau itu dibangkitkan hidup kembali. Ya, sehingga kalau di situ dengan mengucapkan alaihi salam, mau kemudian di saat lahir, demikian pula di saat beliau mati, di saat beliau dibangkitkan, itu sudah tercakup. Dan kaum muslimin tentu senantiasa mendoakan Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan alaihi salam, dan bukan mengucapkan selamat kepada pengikutnya. Ya, bukan mengucapkan selamat pada pengikutnya, tapi ucapan doa keselamatan itu kepada Nabi Isa alaihi salam dan bukan kepada orang-orang Nasrani. Lebih-lebih mereka meyakini Nabi Isa itu dia disalib. Dan sebenarnya nalar itu mudah sekali ya. Sekarang saya mau tanya secara nalar ya. Yang berjasa terhadap Nabi Isa itu menurut keyakinan mereka siapa? Ya yang nyalip gitu. Karena sebab disalib itu nebus dosa. Menurut keyakinan mereka. Ya, menurut keyakinan mereka harusnya seperti itu. Makanya kalau sampai di sini biasanya mereka agak bingung. Ya. Karena kalau nggak disalibkan, nggak ditebus dosanya, berarti yang paling jasa siapa? Yang nyalip. Gitu. Ini kadang saya terangkan karena ini biasanya kalau ditanyakan orang Nasrani bingung sendiri gitu, dalam poin ini. Ya, poin ini. Ya, lebih-lebih Nabi Isa dia tidak disalib, namun dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kelak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dia akan sholat di belakang pemimpin kaum muslimin, beliau akan menikah, beliau akan meninggal, dan beliau kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang terakhir, yaitu hari ub'atsu hayya, aku ini dibangkitkan hidup kembali ya. Ini sudah kita bahas ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Salah datang dari saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluar, rahmat Allah taala diberikan kepada kita. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.